Sebenarnya ada beberapa opsi. Kalau aku kan dapat beasiswa LPDP, ada 3 opsi negara. Waktu itu aku pilih UK, Swiss, sama Jerman. Tapi dapat LOE-nya ternyata di UK. Oh, wow, itu perjalanan panjang banget. Berapa kali kamu nyoba? 7 kali. Nyoba Stunet juga, Belanda, kayak gitu. Terus udah kita apply, nggak ada yang berhasil tuh, gitu kan? Sebenarnya tuh selalu ada pertanyaan sih ketika kita dapat informasi kegagalan gitu ya, kita gagal kayak sebenarnya harus berhenti atau harus lanjut lagi nih berjuang di sini gitu, di tempat yang sama. Aku sih prinsipnya kayak ketok semua pintu gitu kan, kita nggak pernah tahu pintu mana yang akhirnya terbuka buat kita gitu. Penting usahanya dulu, hasilnya ya udah kita serahkan aja sama yang di atas gitu. Hai, assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di Nelma Daan. Aku ada cerita tentang teman-teman yang mendapatkan beasiswa dan sedang menempuh studi di UK. Dan itu ternyata perjalanannya panjang banget. Mereka ditolak berkali-kali. Berkali-kalinya ini gak cuma 1-2 kali, tapi berapa kali. Gimana sih ceritanya, perjalanannya sampai akhirnya mereka bisa dapet. Ini dia, ceng ceng. Halo, apa kabar? Kenalin ya. Siapa Halo kamu? semua, aku Dita Mutiara Nabella, boleh dipanggil Dita. Sekarang lagi studi di UCL, University College London, ngambil bidang Environment and Sustainable Development. Kalau kamu? Halo, aku Makfira Abida, bisa panggil Vira. Sama kayak Dita, aku dari UCL dan ambil program Earthquake Engineering. Earthquake Engineering, ya. Jadi ini dua-duanya asalnya dari mana? Kalau di Indonesia aku dari Bekasi. Kalau kamu? Dari Magelang. Jawa. Dari Magelang. Sebenarnya Dita siapa Vila ini udah pernah nongol waktu di vlog aku sebelumnya. Waktu itu ikut seberapa ke Indonesia kah kamu? Fir. Kamu sekarang kan lagi menempuh studi, berarti kan S2 ya? Iya, sama Dita juga ya sebenarnya kan? S1-nya di mana? S1-nya di Teknik Geologi UGM. Terus sempat kerja dulu 2 tahun. Akhirnya dapat beasiswa untuk lanjut di UK. Untuk lanjut di UK. Jadi emang kamu sebenarnya ini mau membidik UK buat ambil S2? Sebenarnya ada beberapa opsi. Kalau aku kan dapat beasiswa LPDP, ada 3 opsi negara. Waktu itu aku pilih UK, Swiss, sama Jerman. Tapi dapat LOE-nya ternyata di UK. Nah, waktu itu perjalanannya gimana dapat beasiswa? Katanya nggak 1-2 kali nyoba ya? Wow, itu perjalanan panjang banget. Berapa kali kamu nyoba? 7 kali. 7 kali, yang Selama ke-8. 7 kali berarti yang ke-7 baru diterima? Akhirnya ke-8 baru. Yang ke-8 baru diterima? Iya, betul. 8 kali itu berapa tahun? Selama 2 tahun waktu itu. Selama 2 tahun? kerja, kita siapin untuk daftar beasiswa kayak gitu. Oh, jadi kalau mempersiapkan beasiswa ini kamu ibaratnya nyebarin ke beberapa university gitu ya? Bentar. Bubar. Iya nak, sebentar ya. Iya, jadi kamu nyebar ke beberapa university gitu. Sebenarnya lebih ke beasiswanya dulu gitu. Karena beasiswa itu kan biasanya annual gitu ya. Per negara dulu di mana, terus nanti baru kita cari programnya sesuai di negara tersebut, universitas mana aja gitu. Yang tersedia. Jadi fundingnya dulu nih yang kita cari gitu. Karena LOE biasanya relatif lebih mudah gitu dibandingin nyari fundingnya. Oh, I see. Ya, paham. Oke. Nanti kita ngobrol lagi. Sekarang kita ke Dita. Aku lulus tahun 2019, S1-nya aku biologi UI. Dan angkatan 2015, lulus tahun 2019, terus kerja dulu. Karena itu kan pandemi gitu ya, tahun 2020. Jadi sambil kerja, sambil coba-coba nyari beasiswa juga yang kayak Vira tadi bilang. Sebenarnya mencoba berbagai negara gitu ya, kayak UK dicoba, US coba, Australia dicoba gitu, tinggal lihat aja nih mana yang nerima gitu kan. Terus coba apply kampusnya iya, beasiswanya iya, barengan aja lah pokoknya gitu, tinggal lihat mana yang nerima, mana yang nolak gitu. Ya udah, perjalanan daftar beasiswa, berbagai beasiswa. Mau disebutin kan di beasiswanya apa aja? Berapa kali jadi kamu nyoba itu? Kalau nggak salah 6 kali. Jadi aku coba dari tahun 2019 akhir daftar Chevening. Jadi Chevening itu beasiswa dari pemerintah Inggris. Coba, tapi gagal tuh di situ tahap administratif. Terus tahun 2020 coba lagi, tapi 2020 tuh LPDP nggak buka karena COVID kan. Jadi ya udah deh coba yang bukan LPDP. Waktu itu coba AS, terus kemudian coba Fulbright itu dari US.
AS itu Australia, terus aku nyoba Swedish Institute juga di Swedia, nyoba Stunet juga Belanda kayak gitu. Terus udah kita apply nggak ada yang berhasil tuh gitu kan, karena ya udah mungkin baru percobaan pertama gitu kan, yang namanya pertama kita juga baru tahu ternyata ada butuh rekomendasi A, kemudian butuh nulis personal statement dan lain-lain. Terus nyoba shuffling lagi di tahun 2020, waktu itu lolos sampai tahap wawancara gitu. Nah di tahun 2021-nya alhamdulillah LPDP buka gitu kan, jadi yaudah nih nyoba LPDP buat pertama kalinya. Kita apply lagi, benerin lagi personal statement yang dulu udah ditulis, direvisi lagi, kemudian surat rekomendasi juga direvisi lagi, dan ya udah alhamdulillah dapat di bulan Juni, kemudian Juli Agustus persiapan, September langsung berangkat. Dan sekarang udah mau September lagi. Udah mau setahun nggak terasa, dan kamu harus pulang ya, kamu berdua ya. Sebentar, lulusnya waktu itu S1 tahun berapa? 2012. 2012, kamu? 15. Wow, kita nggak jauh beda. Kita nggak jauh beda ke umurnya. Jadi 6 kali, 7 kali. Iya. Waktu itu gimana tuh rasanya ditolak? Pasti ada harapan dong waktu pertama kalian yakin kan IP-nya maksudnya masuk, persyaratannya masuk, tapi ternyata ada faktor-faktor lain yang bikin jadi nggak lolos, pasti drop banget dong. Terus apa yang membuat kamu akhirnya mau coba lagi sampai 6 kali 7 kali? Nah, Mbak Fira dulu, Mbak Fira. Oke, sebenarnya tuh selalu ada pertanyaan sih ketika kita dapat informasi kegagalan itu ya, kita gagal kayak sebenarnya harus berhenti atau harus lanjut lagi nih berjuang di sini gitu, di tempat yang sama. Nah itu selalu jadi pertanyaan gitu. Tapi ternyata di setiap kegagalan itu pasti ada pembelajaran gitu kok. Tadi kata kita memperbaiki personal statement dan sebagainya. Nah itu juga jadi refleksi lagi untuk daftar apply selanjutnya jadi lebih baik lagi. Itu kayak apa ya? Kita juga mencari dengan kegagalan itu, kita juga diarahkan gitu Mbak Nelma. Jadi oh berarti bukan ini jalannya nih, harus seperti apa strateginya, cari lagi gitu ya. Gitu. Jadi ada berbagai macam pembelajaran dari kegagalan gitu. Dan yang bikin untuk tetap bertahan adalah harus menemukan strong why-nya gitu. Sebenarnya kenapa sih kita mau lanjut S2 itu harus kuat dulu gitu, harus solid dulu alasannya. Kalau itu udah kuat, maka semakin kuat alasannya akan semakin menjaga langkah kita semakin jauh, kayak gitu sih Mbak Nelma kalau menurut aku. Aduh, iya niatnya harus kuat emang ya. Ya oke, kalau kamu gimana? Kenapa masih mau terus coba lagi? Karena nggak mungkin lanjut S2 kalau pakai duit sendiri. Mahal ya bun. Jadi apa ya, karena benar sih kata Mbak Fira, why-nya tuh harus sudah kuat. Karena aku pengen jadi researcher kan, peneliti. Kalau peneliti kayaknya perlu lanjut lagi nih S2 gitu supaya ilmunya lebih dalam juga. Dan bidang aku kan berubah nih, tadinya ilmu alam gitu kan, natural science, sekarang pindah ke ilmu sosial, jadi perlu belajar lagi banyak. Ya itu sih, pengen banyak belajar gitu. Jadi ya udah aku mikirnya ya kenapa enggak untuk nggak coba lagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya beasiswa itu kan suatu hal apa ya, kita mendapatkan bantuan lah untuk studi, dan pasti akan ada perjuangannya gitu. Menurut aku perjuangannya nggak seberapa lah dengan kita akhirnya mendapatkan bantuan hidup di sini, bantuan studi dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sih strong why-nya, karena mahal kalau studi di luar negeri tanpa beasiswa, jadi harus dapat beasiswanya. Tapi ya pasti kalau gagal pertama sedih lah kayak gitu, kayak kenapa ya, apa yang salah, perasaan surat rekomendasi udah kuat atau esainya udah direvisi berkali-kali, kenapa salah gitu ya. Mungkin bukan rezeki aja gitu kan. Aku sih prinsipnya kayak ketok semua pintu gitu kan, kita nggak pernah tahu pintu mana yang akhirnya terbuka buat kita gitu. Penting usaha dulu, hasilnya ya udah kita serahkan aja sama yang di atas gitu. Sebenarnya ada nggak sih bimbingan untuk cari beasiswa ini? Ada nggak? Ada banget sih sebenarnya. Kita punya, kalau LPDP terutama ya, karena LPDP itu kan fokus dari government Indonesia nih, biasanya banyak banget peminatnya. Nah kita otomatis akan membentuk kayak komunitas-komunitas tersendiri gitu untuk ngobrolin persiapan bersama, entah dari tahap administrasi, tahap tesnya, tahap wawancara. Biasanya kita punya circle-circle untuk diskusi gitu Mbak Nelma, untuk sharing tahun lalu seperti apa. Itu di mana cari? Maksudnya ada kayak lembaga agency gitu yang berbayar kah, atau kayak cuman komunitas di Facebook gitu? Organik terbentuk sih, kayak kita punya beberapa alumni yang sudah pernah dapat LPDP, kayak punya tanggung jawab moral gitu untuk melanjutkan ke
ke adik-adiknya ya. menti, semacam punya menti-mentinya seperti itu. Seperti itu sih kemarin kalau aku sangat helpful banget dengan komunitas itu gitu. Mungkin angkatanku akan berbeda dengan Dita ya. Apa cari-cari senior yang dulunya udah pernah jadi penerima beasiswa itu gitu. Kalau misalnya LPDP tuh dia ada secara resminya ada Mata Garuda namanya. Jadi Mata Garuda itu kayak komunitas yang isinya tuh alumni penerima LPDP gitu. Dan Mata Garuda biasanya ada di daerah-daerah juga. Mata Garuda chapter mana. Nah, itu biasanya mereka yang ada di daerah situ mau daftar LPDP dibimbing lewat kakak-kakak alumni Mata Garuda itu. Nanti teman-teman bisa follow aja Mata Garuda. Biasanya mereka juga sering ngadain webinar. Tergantung teman-teman mau kampus mana, univ mana gitu kan, levelnya apa, mereka biasanya ngasih detail juga sih informasi-informasi itu. Intinya gimana ya, sebenarnya informasi itu banyak gitu ya, tinggal gimana kita ya mau gali atau enggak gitu, mau cari tahu atau enggak gitu. Ya. Jadi salah satunya itu Mata Garuda itu ya, jadi dia kayak komunitas besar gitu, alumni LPDP gitu ya. Ada yang dibagi per region juga gitu ya. Mungkin banyak komunitas-komunitas sejenis juga yang mereka intinya mau bantu untuk pelatihan-pelatihan seperti ini. Berbayar nggak sih? Mostly enggak sih kalau scholarship, karena kita sebagai tanggung jawab moral aja sih Mbak Nelma, karena ini kan juga sebuah privilege buat kita ya. Dan banyak juga teman-teman yang udah berkontribusi juga, kakak-kakak yang udah ngedidik kita waktu itu, ngebimbing kita, nge-mentorin kita. Nah ini ya estafet lah ya buat kita untuk kemudian juga membantu adik-adik yang mau daftar juga. Mostly sih mereka nggak berbayar biasanya. Boleh tahu nggak kalau misalnya sekarang nih LPDP ini ya, yang kalian dapat tuh apa aja sih? Kan full scholarship. Iya. LPDP tuh nawarin selalu full atau ada co-funding juga sih. Tapi kalau kalian nih dapat full. Kalau full tuh dapat apa aja? Ada living allowance. Yang pertama tuition fee dulu ya, buat ke kampus semua udah beres, administrasi semuanya. Itu dibayarkan langsung ke kampus ya? Iya betul. Terus living allowance, apalagi berarti? Living allowance per daerah nanti tergantung jumlahnya. Misal London dengan Manchester, karena biaya hidup London lebih besar, jadi otomatis living allowance-nya akan lebih besar dibanding kota-kota Manchester, Birmingham dan sebagainya gitu. Tergantung living cost-nya di daerah itu gitu. Living allowance tuh buat apa? Akomodasi atau buat uang saku? Termasuk, jadi udah total semuanya, kita udah input semuanya. Dan cukup sih, selalu cukup gitu. Itu jadi yang mereka cover itu judulnya tiket pesawat, pulang pergi. Betul. Terus pulang pergi tiap tahun atau gimana? Pulang pergi sekali, pergi sekali. Oh, jadi selama masa studi ya? Betul. Kalau mau pulang sendiri nanti ya dengan uang sendiri. Oh, oke. Terus ada uang buku juga. Ada uang buku sekali doang. Sekali. Jadi mau sekolahnya berapa lama ya udah sekali doang gitu dikasihnya. Sama uang ini sih, uang settlement gitu, jadi kayak uang keberangkatan ketika kita mau datang kan pasti kita butuh macam-macam tuh ya Mbak namanya. Itu kita dikasih uang juga gitu untuk karena di luar living allowance. Karena bawa barang misalnya banyak kan, segala guling, bawa apa seperhatian itu gitu LPDP. Terus itu sekalian juga buat uang settlement itu sekalian buat bawa barang-barang pulang kali nggak? Kita di awal tuh dikasih 2 gelombang 2 kali. 2 kali living allowance gitu. Jadi, 2 kali. Seperti 2 bulan kehidupan kita. Oke. Jumlahnya nominalnya. Boleh tahu nggak range-nya berapa sih living di UK ya? Kalau di UK 1.000 sampai 1.600 GBP per bulan. Itu udah termasuk rent sama uang living untuk living cost kamu gitu ya. Udah include. Nah, itu yang di-cover sama LPDP. Dia kasih segitu, sejumlah itu. Betul. Oh, oke. Berarti ya tergantung gaya hidup kamu ya. Kalau misalnya kamu bisa hemat, bisa tercukupi. Kalau misalnya enggak ya enggak. Bahkan bisa saving sebenarnya sih. Oh ya? Bisa saving. Kalau misal kita masak biasanya emang mungkin dimasak kali, masak sendiri dan sebagainya, itu hemat banget, bisa saving. Dan bisa milih-milih akomodasi juga sih. Kita mau akomodasi yang mewah kah atau mau yang living allowance itu dikasih ke kamu ya, bukan ke kampus berarti kan? Iya, ke kita. Itu yang kita atur sendiri ya. Iya. Dikirim per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Oh, oke. Wow. Makanya menarik banget. Makanya ini jadi sulit karena memang disediakan apa sih bahasanya? Dengan sejahtera lah. Iya, tercukupi ya. Gitu. Jadi banyak yang mau. Nah,
gini, ini kan harus ada syaratnya. Syarat di awalnya kan kita tahu tuh, bisa dilihat lah ya persyaratan apa aja di LPDP. Betul. Nah, sepanjang studi itu ada standar yang harus dipenuhi nggak? Standar akademis yang harus dipenuhi ada nggak? report sebenarnya ya, ada report setiap 3 bulan Report sekali akademik ya. ya, report akademis seperti apa perkembangannya. Hah? Terus mungkin di akhir selalu update berapa nilainya gitu ya. Kalaupun nanti ada komplain atau ada keluhan juga LPDP sangat terbuka gitu ya. Komplain dari kitanya? Kita punya problem akademik, sebenarnya mereka juga terbuka untuk lewat via itu gitu kan, reportnya itu. Gitu ya. Kurang lebih. Kalau misalnya ternyata nilai kita tidak mencukupi, dari kampus dibilang nilai kita turun, ada kemungkinan LPDP cabut ini ya nggak? Belum terpikirkan sih sebenarnya. Kita kebetulan banget nih habis dapat nilai ya di beberapa hari terakhir ini gitu, alhamdulillah memenuhi persyaratan. Kalau enggak, sepertinya kalau di UCL itu ada sistem resit, jadi nanti ketika enggak memenuhi atau failed ya, bahasa ini failed, nanti kita bisa ambil ulang lagi gitu. Ambil ulang lagi berarti kan makan waktu lagi untuk ininya. Ambil ulang di periode yang sama, jadi di akhir di term di term yang terakhir sama ya? di term terakhir di bulan-bulan Agustus September gitu, masih di term yang sama ya, masih di satu tahun ajaran yang sama. Nah ini emang bener ya, why-nya itu harus kuat. Karena challenge setelah dapat beasiswa justru lebih besar lagi ya, untuk survive di sini tuh justru lebih besar dibandingin kita struggle waktu dapat beasiswa. Dapat beasiswanya susah. Survive di sini juga susah. Lebih susah Survive lagi. apa nih? Survive hidupnya Survive atau maksudnya pelajaran? Academic life sih sebenarnya. Oh ya? Life-nya lumayan susah di UCL terutama, ya kan. Apa? Padat banget ya pelajarannya? Iya, Karena kan 1 tahun dong ya, kita biasanya kan master di mana-mana ya gitu, di negara umumnya 2 tahun gitu, tapi kalau di Inggris kebanyakan 1 tahun programnya, jadi benar-benar padat. Satu modul itu langsung bergeraknya cepat gitu, tinggal gimana kita bisa keep up gitu ya sama betul di sini. banget. Oke, iya. Nah, terakhir nih, perbuatan apa yang sudah kamu lakukan lebih dari orang lain sehingga kamu bisa mendapatkan ini? Gue pernah dengar si Dita ini katanya kalau nggak salah tiap hari dia bangun jam berapa? Jam 3 apa jam berapa? Jam 4 sih, Dit, lo udah mau mulai hari lo dengan kebiasaan Iya. gitu ya. Kamu udah ngapain itu, Dit? Pagi-pagi udah mandi baca Quran apa gimana, Dit? Tirakatnya gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya aku throwback lagi waktu persiapan, itu bikin timeline yang jelas gitu. Jadi kayak timelinenya mau ngapain, ini targetnya mau apa. Apalagi waktu itu aku kan sambil kerja juga kan. Jadi kayak kerja juga, nyiapin S2 juga, jadi timelinenya harus jelas kayak gitu. Itu sih kayaknya kalau misalnya timeline yang gak jelas, kayaknya bakal ketunda terus mungkin. Jadi kamu bangun jam berapa? Bangun biasanya tergantung subuhnya aja. Baik, ya tuh bangun subuh teman-teman, jangan geng Subuh waktu duha, suha. Gue baru denger tuh, gila. ngawur. Kalau jadi apa biar yang kira-kira sudah berbuat lebih ya, kerja keras pasti, ibadah pasti gitu. Cuman apa ya, gue percaya ya, maksudnya gue selalu tanya sama orang-orang yang muncul di vlog gue ini, mereka orang-orang inspiratif lo juga gitu. Jadi mereka sudah mendapatkan apa yang mereka salah satu impiannya saat ini itu pasti karena mereka berbuat ada hal lebih gitu ya, yang mereka buat dan orang lain tidak gitu. Jadi itu yang gue tanya, apa? Kalau aku mungkin yang aku ngerasa banget ya, bukan mau gimana gitu, tapi ketika kita sharing ke orang lain, kayak memberi kebaikan ke orang lain gitu ya, itu tuh barangkali kesuksesan kita tuh dari doa-doa mereka gitu, yang pernah kita tolong dahulu. Jadi kayak terus untuk berbuat baik ke orang lain itu jadi tabungan kita sih sebenarnya. Oh iya benar-benar, masya Allah. Jadi ya itu tuh ibadah, kerja keras pasti, ibadah, doa orang tua, banyak-banyak nolong orang tua ya. Terus, bener kan? Dah gitu deh, ini obrolan 5 menit yang berujung jadi 24 menit, hampir 25 menit ya. Gak kerasa ya. Aduh, terima kasih banyak loh teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman-teman, bisa jadi motivasi teman-teman untuk cari beasiswa. Jadi ditolak 1-2 kali tuh jangan sedih, mereka 6 kali 7 kali. Bahkan di video gue sebelumnya itu ada temen aku juga yang sampai 21 kali. Yang ke-22 kali dia baru diterima. Dan dia sekali diterima, yang ke-22 kali 8 tahun di sini dapat beasiswa. Wow, Belum lihat ya, ada namanya, nanti aku kasih juga channelnya. Nah, nanti teman-teman, mereka berdua ini sering juga sharing seputar LPDP dan banyak
hal lainnya karena mereka ini pinter-pinter ya, jadi banyak topik yang mereka sharing. Dan mereka berdua ini adalah pengurus PPI juga, jadi banyak hal yang bisa teman-teman tanyakan seputar London. Kalau teman-teman mau tahu, mau cari informasi tentang beasiswa, tentang kuliah di London, and the bro-nya, nanti aku kasih Instagramnya Dita sama Vira, bisa langsung kontak mereka aja ya. Dan mereka juga masih available ya, masih available. Ya udah gitu aja teman-teman, mudah-mudahan infonya bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.